Halo semua, saya Sofina dari Prodi Ilmu Hukum dengan NPM saya 2051072 dari kelas 1 IHMB dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum, asas, norma, sumber, serta sistem hukum yang ada. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu seperti Profesor Mr. E.M. Myers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut para ahli yang kedua, seperti Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum dengan kemerdekaan. Next. Hukum menurut para ahli yang keempat, yaitu contohnya seperti Plato. Plato mendefinisikan hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Yang kelima, menurut para ahli yaitu seperti Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang hanya tidak mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Selanjutnya adalah pengertian hukum secara umum. Banyak yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, sebagai patokan, kaidah, atau ketentuan, sebagai keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum dan norma hukum. Asas hukum, menurut Wojo Washito, setiap perundang-undangan didasari asas-asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas, sedang kata prinsip merupakan sinonimnya. Menurut para ahli, seperti Sagipto Raharjo, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Hal ini menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Selanjutnya, beberapa contoh asas hukum dalam perundang-undangan dan perjanjian secara hukum, yaitu seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, asas lex specialis derogat legi generali, asas lex posteriori derogat legi priori, asas pacta servanda, asas consequalis on contract, asas actio pauliana, asas larangan absente atas tanah, asas pemisahan horizontal atas tanah, asas kepastian. Itu contoh 10 asas yang ada. Selanjutnya, asas hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama asas hukum umum dan yang kedua asas hukum khusus. Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan bidang hukum. Yang kedua yaitu asas hukum khusus, yaitu asas yang mengatur dalam bidang yang lebih sempit, seperti misalnya hukum perdata atau hukum internasional. Contoh dari asas hukum umum tadi merupakan bisa saja berlaku di pidana atau juga bisa saja berlaku di perdata. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai norma hukum. Norma hukum sama juga dengan seperti kaidah. Kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau nilai pengukur atau dasar-dasar. Kaidah merupakan patokan, ukuran, pedoman, dan perilaku atau bersikap menurut Purnadi Pubacakara dan Suejono Suekanto. Next.
Macam-macam norma hukum yang ada. Yang pertama adalah norma hukum agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu norma hukum kesusilaan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai sifat yang memaksa. Next. Tujuan dari norma hukum sendiri yaitu dibentuk sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Beberapa tujuan diantaranya yaitu seperti 1. Membentuk masyarakat nasionalis terhadap nusa dan bangsa. Yang kedua, adanya peraturan menciptakan masyarakat yang lebih tertib. 3. Tatanan masyarakat yang tertib mencegah terjadinya perilaku sewenang-wenang antara sesama masyarakat. Jenis norma hukum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan hukum keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap si pelaku. Hukum yang kedua yaitu hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang suatu ketentuan hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Aspek hukumnya menjangkau persoalan yang lebih sempit, yaitu persoalan antar individu. Selanjutnya yaitu hukum tidak tertulis yang kedua. Hukum tidak tertulis bisa seperti hukum adat atau hukum kebiasaan dalam suatu daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat. Karena merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum adat dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu yang ketiga, sumber hukum dan sistem hukum. Sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi 6. Sumber hukumnya yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan. Sumber hukum terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, undang-undang, kedua, kebiasaan, ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi, keempat, traktat atau perjanjian internasional, yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Kita akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama yaitu hukum undang. Sumber yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan serta dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan. Kebiasaan di mana perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama sehingga menjadi suatu hukum yang dianut oleh masyarakat itu. Yang ketiga yaitu keputusan hakim. Keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai hal yang sama. Yang keempat yaitu traktat atau hukum perjanjian internasional. Hukum perjanjian ini merupakan hukum yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara disebut hukum bilateral, sedangkan yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara disebut multilateral. Selanjutnya yaitu pendapat sarjana hukum atau doktrin, merupakan pendapat hukum para sarjana hukum yang ternama. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan yang terakhir yaitu sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem hukum. Pengertian sistem hukum yaitu diantaranya sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikannya hingga tidak terlarut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian atau masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem kesemuaan. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan dalam hukum. Selanjutnya, pengertian sistem hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Bellefoy.
Menurut Bello-Freud, sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Selanjutnya ada sistem hukum menurut ahli hukum. Selanjutnya terdapat sistem hukum menurut para ahli. Misalnya seperti 1. Bello-Freud. Sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Yang kedua, menurut Profesor Subekti SH dalam Seminar Hukum Nasional 4 Maret 1979 di Jakarta, menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Sudigno Morto Kusumo. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai kesatuan tersebut. Selanjutnya yaitu Fuller. Menurut Fuller, sistem hukum mempunyai 8 asas yang dinamakan Principle of Legality. 1. Yang pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc. Yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Yang ketiga, peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut. Yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang tidak Pendapat menurut para ahli yang keempat mengenai sistem hukum, yaitu sistem hukum mempunyai pendapat para ahli yang keempat menurut sistem hukum. Pendapat para ahli mengenai sistem hukum yang keempat yaitu Fuller. Menurut Fuller, sistem hukum mempunyai 8 asas yang dinamakannya sebagai Principle of Legality. Di antara ke-8 itu yaitu yang pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan ad hoc. Yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Yang ketiga, peraturan-peraturan tidak boleh peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut. Yang keempat, peraturan harus disusun dan dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti. Yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi. Yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada bentuk sistem hukum. Sistem hukum terdapat di dunia, terdapat 4 sistem hukum yang selanjutnya yaitu bentuk sistem hukum. Di dunia dikenal dengan 4 sistem hukum yang beredar. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum Eropa kontinental yang terjemahan harafiahnya adalah sistem hukum sipil, berkembang dan dianut dari negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sehingga sistem hukum ini disebut juga sebagai sistem hukum kodifikasi atau codified law. Kodifikasi hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yunanistius yang disebut Corpus Juris Civilis. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum digolongkan menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama adalah hukum publik, yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan hukum
yang mengatur kebiasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Yang termasuk golongan hukum publik diantaranya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Adapun hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya yang termasuk dalam hukum privat, yaitu hukum sipil atau hukum perdata dan hukum dagang. Keberlakuan sistem hukum Eropa kontinental di Indonesia karena berdasarkan kepada asas konkordinasi di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sehingga hukum Belanda secara otomatis dianut oleh Indonesia setelah merdeka. Namun, karena dinamika kehidupan sosial politik masyarakat yang terus berkembang, sistem hukum Indonesia mengalami pula perkembangan dengan tidak sepenuhnya terikat pada sistem hukum Eropa kontinental. Beberapa komponen sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, baik pada subsistem peraturan maupun pada subsistem peradilan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Selanjutnya yang kedua itu sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Anglo-Saxon ini berkembang dari Inggris menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem hukum ini, sumber utamanya adalah putusan hukum atau pengadilan atau jurisprudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum melalui putusan-putusan hakim itu prinsip kaidah hukum dibentuk dan mengikat hukum. Selain keputusan hakim, juga kebiasaan dan peraturan tertulis yang terbentuk undang-undang. Selain keputusan hakim, juga kebiasaan dan peraturan tertulis yang berbentuk undang-undang dan peraturan administrasi negara yang diakui juga. Sebab pada prinsipnya, terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu bersumber dari putusan pengadilan. Namun demikian, putusan hakim atau pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis itu tidak tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam kodifikasi seperti yang terjadi dalam sistem hukum dan Eropa kontinental. Dalam sistem Anglo-Saxon ini, hakim mempunyai peranan besar dalam menciptakan kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem hukum adat. Keberadaan hukum adat adalah yang tertua masa berlakunya dibandingkan hukum Islam. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan saksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintahan Belanda setelah teori resepsi dikukuhkan pada pasal 134 ayat 2 IS 1925. Bentuk hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Pada waktu ini, sedang diadakan usaha-usaha yang mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan. Dengan begitu diusahakan memperoleh bentuk tertulis. Contohnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tujuan dari hukum adat yaitu menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu sistem hukum Islam. Keberadaan hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Hasil studi dan karya ahli hukum Islam Indonesia antaranya yaitu bentuk hukum Islam yaitu dalam kepustakaan hukum Islam Indonesia, istilah hukum Islam mungkin dipergunakan untuk hukum syariat Islam. Mungkin juga dipergunakan untuk hukum fiksi Islam, artinya hukum Islam tidak tertulis dan peraturan undang-undang. Hukum Islam seperti halnya hukum adat telah memperoleh bentuk tertulis dan komplikasi hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perintah dan kehendak serta menjauhi larangannya. Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Sekian penjelasan dari saya, Sofina, dari Prodi Ilmu Hukum 1 IHMB. Semoga
pelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.